Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Mutakin dari kelompok 10 Praktikum Sistem Digital Lanjut. Jadi saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja yang dilakukan pada modul 2, yaitu mengenai encoder, decoder, dan demultiplexer. Oke, jadi langsung aja. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat project baru pada Xilinx. Oke, kita buat project baru. Kita beri nama modul 2 kelompok call 10. Kemudian kita pilih next. Kemudian untuk konfigurasi yang digunakan pada projectnya mengikuti konfigurasi yang diberikan oleh modul. Jadi untuk family-nya menggunakan Spartan 3E, kemudian device-nya menggunakan XC3S 500E, kemudian package-nya menggunakan FG320 dan speed-nya min 4. Untuk seterusnya silahkan diikuti. Kemudian jika sudah, kita bisa pilih next, kemudian next finish. Nah, maka akan muncul project yang baru saja kita buat. Jadi pertama kita buat dulu new source baru bernama Verilog modul. Kita kasih nama decoder 3 to 8. Setelah itu next, finish. Setelah itu kita buat lagi mux 8 to mux 3 to 8. Mux 3 to 8. Maaf, bentar, ada yang salah. Kita tambah source baru lagi, Verilog modul. Namanya demux 3 to 8. Setelah itu next, dan finish. Kemudian kita buat satu lagi, Verilog modul lagi. Kemudian untuk namanya N 4 to 2. Kemudian kita pilih next dan finish. Oke. Kemudian untuk source code-nya kita bisa ambil dari modul. Yang pertama untuk decoder, untuk encoder dulu. Kita bisa salin source code ini. Kemudian kita salin ke file Verilog yang kita miliki. Jika sudah kita pilih save. Oke. Setelah itu kita lanjutkan lagi menyalin source code, yaitu untuk decoder 8 ke 3. Setelah itu kita bisa save. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk source code dari demux 3 to 8. Oke, kita salin lagi. Setelah itu kita letakkan pada file Verilog dari demux 3 to 8. Jika sudah, kita bisa save. Oke.
Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code yang digunakan pada masing-masing file Verilog. Jadi yang pertama untuk decoder 328. Oke, jadi file Verilog yang kita bikin itu bernama decoder 328 dengan variabel-variabel yang digunakan itu ada 2 variabel input dan 1 variabel output. Jadi variabel input yang digunakan itu ada 2. Jadi ada variabel WIN dan variabel enable. Variabel WIN itu memiliki ukuran 2 bit. Memiliki ukuran 3 bit. Sedangkan enable itu ukurannya cuma 1 bit. Kemudian untuk variabel yout sebagai variabel output memiliki ukuran 8 bit dengan tipe register. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan blok perkondisian menggunakan always add dengan parameternya itu variabel WIN dan variabel enable. Jadi maksudnya setiap kali ada perubahan pada nilai WIN dan enable, maka akan dijalankan sejumlah instruksi. Instruksinya apa aja? Jadi instruksinya itu adalah instruksi yang terdapat pada case yang ada di dalam block always add. Nah, jadi case itu perkondisian yang menggunakan inputan dari nilai WIN. Jadi jika ada perubahan pada nilai WIN, akan dilakukan pencocokan dengan opsi-opsi yang ada pada case, pada perkondisian case. Jadi untuk keadaan yang pertama, jika misalnya nilai dari WIN adalah 000, adalah binar dengan nilai 000, maka variabel yout akan bernilai binar, akan bernilai 0000001 jika nilai dari variabel enable adalah 1. Namun jika nilai dari variabel enable bukan 1, maka nilainya adalah Z sebanyak 8 bit atau don't care. Atau dengan katanya don't care. Nah, kemudian untuk keadaan yang berikutnya, keadaan kedua itu jika masukannya 001. Jika masukannya 001, maka keluarannya pada variabel yout adalah 00000010 jika nilai enable adalah 1. Namun jika nilai enable bukan 1, maka keluarannya adalah don't care. Kemudian untuk keadaan yang ketiga, yaitu jika masukannya adalah 010, maka keluarannya atau variabel yout-nya bernilai 00000100 jika variabel enable bernilai 1, dan jika variabel enable tidak bernilai 1, maka keluarannya adalah don't care. Kemudian untuk keadaan keempat, jika masukannya adalah 011, maka keluarannya jika enable bernilai 1 adalah 00001000. Namun jika variabel enable tidak bernilai 1, maka keluarannya adalah don't care. Kemudian yang kelima, jika masukannya adalah 100, maka keluarannya adalah 00010000 jika nilai dari enable adalah 1. Namun jika tidak, maka keluarannya adalah don't care. Kemudian berikutnya, jika masukannya adalah 101, maka keluarannya atau variabel yout akan bernilai 00100000 jika nilai enable bernilai 1. Namun jika tidak, maka nilai keluarannya atau nilai yout akan sama dengan don't care. Kemudian berikutnya, jika nilai dari masukannya atau nilai dari WIN adalah 110, maka nilai keluarannya adalah 01000000 jika nilai enable adalah 1. Namun jika nilai enable bukan 1, maka keluarannya sama dengan don't care. Kemudian untuk keadaan yang terakhir, jika masukannya adalah 111, maka keluarannya jika nilai enable adalah 1 adalah 1000000. Namun jika nilai enable bukan 1, maka nilai keluarannya adalah don't care.
Kemudian untuk keadaan defaultnya, jadi jika tidak ada masukan yang sesuai, jika tidak ada keadaan masukan yang sesuai, maka nanti nilai yout-nya itu sama dengan 00000001 jika nilai enable adalah 1. Namun jika nilai enable-nya bukan 1, maka don't care. Oke, jadi itu penjelasan untuk source code yang ada pada decoder 328. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan source code pada Demux 328. Oke, jadi pada modul Demux 328 kita menggunakan 3 variabel dengan 2 variabel input dan 1 variabel output. Jadi nggak begitu berbeda dengan decoder yang baru saja dijelaskan. Yang pertama ada variabel data in. Ada variabel data in, ukurannya itu 1 bit. Kemudian ada variabel cell atau selector, ukurannya 3 bit. Kemudian ada variabel data outright yang ukurannya 8 bit sebagai variabel output bertipe register. Nah, kemudian setelah dilakukan pendeklarasian variabel yang digunakan, maka langkah berikutnya adalah melakukan perkondisian menggunakan block always add. Oke, jadi untuk parameter yang digunakan pada block always add adalah variabel data in dan cell. Jadi apabila ada perubahan nilai pada variabel data in dan variabel cell, apabila terjadi perubahan nilai pada variabel data in dan cell, maka sejumlah instruksi akan dijalankan. Instruksi-instruksi yang dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dideklarasikan dulu nilai dari data out register, nilai dari data out rec itu sama dengan 00000000. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan perkondisian lagi menggunakan case dengan inputannya adalah variabel cell. Jadi outputnya akan ditentukan sesuai dengan keadaan dari variabel cell. Jadi untuk keadaan yang pertama, jika masukannya adalah 0000, maka nilai dari data out rec pada bit pertama adalah nilai dari data in. Adalah nilai dari variabel data in. Kemudian untuk keadaan yang kedua, jika nilai dari cell adalah 001, maka nilai dari variabel data out rec bit kedua adalah nilai dari data in. Kemudian keadaan ketiga, jika menilai dari cell adalah 010, maka nilai dari data out rec bit ketiga adalah nilai data in. Kemudian keadaan keempat, jika nilai dari cell adalah 011, maka nilai dari variabel data out rec bit keempat adalah nilai dari variabel data in. Kemudian yang kelima, jika nilai dari variabel cell adalah 100, maka nilai dari variabel data out rec bit kelima adalah nilai dari data in. Kemudian untuk keadaan yang keenam, jika nilai dari cell adalah 101, maka nilai dari data out rec bit ke-6 akan mengambil dari nilai dari data in. Kemudian yang ke-7, jika nilai dari masukan variabel cell adalah 110, maka nilai dari data out rec bit ke-7 adalah nilai dari data in. Kemudian keadaan yang terakhir atau bit ke-8, yaitu jika masukan dari variabel cell adalah 111, maka keluarannya yaitu variabel data out rec bit ke-8 adalah nilai dari variabel data in. Nah, jika tidak ada keadaan yang sesuai dengan masukan yang diberikan, maka nilai dari data out rec sama dengan don't care. Oke, jadi itu penjelasan untuk
source code yang digunakan pada Demux 378. Jadi kalau disimpulkan pada Demux 378 nilai keluarannya itu ditentukan oleh variabel cell. Jadi nanti pada variabel data out reg yang awalnya bernilai 000000 sebanyak 8 bit ini, bitnya nanti akan diubah menjadi nilai dari data in. Akan diubah menjadi nilai dari data in sesuai dengan nilai dari selektornya. Jadi jika nilai dari selektor adalah 0 desimal, maka nanti dia akan meletakkan nilai. Maka nanti bit yang diubah nilainya menjadi nilai data in adalah bit pertama. Kemudian jika nilai dari sel adalah 5, bernilai 5 atau 101, maka bit keempat pada data out reg-nya yang akan diubah menjadi nilai dari data in. Dan begitupun seterusnya. Oke, berikutnya yang terakhir penjelasan untuk modul encoder 422. Jadi encoder yang digunakan di sini adalah encoder priority. Soalnya digunakan case X. Jadi kalau misalnya ada nilai 1 pada nilai WIN, jika ada nilai 1 pada nilai WIN, maka nilai-nilai yang berada pada LSB akan diabaikan. Jadi nilainya akan tetap sama walaupun nilainya dapat bervariasi. Misalnya keadaannya 01, misalnya nilai masukan WIN-nya adalah 01xx. Nanti nilai keluarannya akan sama dengan nilai 0100 atau 0101 atau 0111 atau 0110. Nilainya akan sama untuk keluarannya. Oke, jadi variabel yang digunakan itu ada 3, dengan 1 variabel masukan dan 2 variabel keluaran. Jadi untuk variabel masukannya itu ada variabel WIN dengan ukuran 4 bit, kemudian untuk variabel keluarannya itu ada variabel zero reg dan variabel yout reg yang berukuran 2 bit. Nah, variabel zero reg itu variabel yang digunakan untuk menandakan apa ada nilai 1 atau tidak pada suatu masukan. Sedangkan variabel yout reg itu nantinya merupakan nilai keluaran dari encodernya. Oke, selanjutnya untuk menentukan keluarannya itu digunakan blok always add dengan variabel masukannya itu WIN. Jadi jika ada perubahan pada nilai WIN, perintah yang ada di dalam blok always add akan dijalankan. Untuk perintah yang ada di dalamnya itu menggunakan case X. Jadi case X itu salah satu variasi dari case, namun dapat menggunakan nilai X atau don't care untuk keadaannya. Jadi misalnya, untuk keadaan-keadaan yang ada dalam case X ini ada 6 keadaan dengan default. Jadi untuk keadaan yang pertama itu jika misalnya nilai dari variabel WIN adalah 0000, maka nilai dari variabel yout reg adalah 00, sedangkan untuk nilai zero reg-nya itu adalah 0, artinya tidak ada nilai 1 pada masukannya. Kemudian untuk keadaan yang kedua yaitu jika nilai WIN adalah 0001, maka nilai dari yout reg adalah 00, sedangkan untuk nilai zero reg-nya itu sama dengan 1, yang menandakan bahwa ada nilai 1 pada masukannya. Kemudian untuk keadaan yang ketiga itu jika masukannya adalah 001x. Jadi untuk bit ke-1-nya itu di don't care atau diabaikan. Jadi nanti untuk keluarannya untuk variabel yout reg itu sama dengan 01, kemudian untuk zero reg-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk keadaan keempat itu jika nilai masukannya 01xx, jika nilai WIN itu 01xx, maka nilai keluarannya
itu sama dengan 10. Maka nilai masukkannya sama dengan 10. Kemudian nilai dari variabel zero rect adalah 1. Kemudian untuk keadaan yang kelima, jika nilai masukannya adalah 1xxx, maka nilai dari keluarannya yang pertama y out rect adalah 11, kemudian untuk keluaran keduanya variabel zero rect itu sama dengan 1. Nah, kemudian jika tidak ada keadaan yang memenuhi, maka jika tidak ada keadaan yang memenuhi inputan yang masuk, jadi nanti bakal langsung dibikin untuk variabel y out rect itu nilainya 11, kemudian untuk variabel zero rect itu nilainya sama dengan 1. Oke, jadi mungkin itu penjelasan untuk source code yang digunakan. Selanjutnya kita akan membuat test bench untuk masing-masing modul yang sudah kita buat. Jadi pertama kita bikin dulu new source, kemudian verilog test picture. Untuk test bench yang akan pertama kita buat itu adalah test bench untuk encoder 4to2. Kita bisa salin saja langsung dari modul yang sudah disediakan. Oke. Kita beri nama encoder end4to2_tb. Setelah itu kita bisa klik enter. Kemudian untuk associate source-nya kita pilih end4to2. Kita tunggu sebentar. Oke. Setelah itu kita bisa langsung menghapus dan menyalin dengan source code yang baru saja kita ambil dari modul. Jika sudah, kita bisa melakukan save. Oke. Selanjutnya kita buat lagi test picture. Verilog test picture. Kali ini kita lihat lagi pada modul 2. Kita akan membuat test bench untuk decoder 3/8. Dec 3to8_tb. Selanjutnya kita bisa klik enter. Kemudian untuk associate source-nya kita pilih decoder 3to8. Kita bisa pilih finish. Tunggu sebentar. Kemudian kita hapus bagian yang tidak dibutuhkan dan kita bisa melakukan dan kita bisa meletakkan source code yang baru saja kita salin. Oke, jika sudah kita bisa save. Kemudian selanjutnya kita buat lagi test bench untuk modul yang terakhir, yaitu untuk demux 3to8. Untuk source code-nya kita bisa lihat lagi pada modul. Oke. Nah, kita salin lagi. Kita beri nama demux 3to8_tb. Oke, untuk associate source-nya kita pilih demux_3to8. Setelah itu kita klik finish. Oke, kita tunggu sebentar. Kita hapus bagian yang tidak dibutuhkan, kemudian kita letakkan source code yang baru saja kita salin. Oke, setelah itu kita bisa save. Oke, kita cek dulu apa sudah benar associate source dari masing-masing test bench. Oke, jadi masing-masing test bench sudah sesuai dengan associate source-nya.
Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai test bench dari masing-masing modul. Oke, jadi test bench itu file Verilog yang digunakan untuk membangkitkan sinyal pewaktuan dari nilai input yang diberikan. Jadi dari nilai input yang diberikan. Nah, associate source itu maksudnya modul yang akan digunakan sebagai dasar untuk menampilkan sinyal gelombang. Jadi jika kita membuat test bench untuk decoder 328 dengan associate source adalah modul DEC 328 yang tadi kita buat, maka nanti akan muncul sinyal kita bisa membangkitkan sinyal pewaktuan yang dibuat berdasarkan modul decoder 328 yang tadi kita buat. Nah, jadi jadi untuk komponen-komponen itu pertama ada 3 variabel yang digunakan, yaitu ada variabel WIN dengan ukuran 3 bit, kemudian ada variabel enable dengan ukuran 1 bit, masing-masing tipenya itu reg atau register. Kemudian jadi dua variabel ini bertindak sebagai input. Kemudian untuk variabel outputnya itu ada variabel yout dengan ukuran 8 bit. Nah, kemudian ada fungsi kemudian ada objek bernama UUT. Jadi UUT ini artinya unit under test. Jadi ini merupakan representasi dari modul decoder 328. Jadi kita melakukan pemanggilan modul yang akan kita buat sinyal pewaktuannya. Di bawah merupakan pemanggilan variabel-variabel yang ada di dalam modulnya. Kemudian selanjutnya ada initial beacon. Jadi initial beacon ini bagian pada test bench yang digunakan untuk memberikan nilai masukan yang ingin ditampilkan sinyal pewaktuannya dengan pagar 10. Dengan pagar 10 ini maksudnya adalah delay dari sinyal pewaktuannya. Jadi misalnya kita tulis pada test bench pagar 100. Pagar 100 itu berarti nanti akan dilakukan delay selama 100 nanosecond untuk sebuah masukan. Jadi jika kita lihat di sini masukannya adalah WIN dengan nilai 0, kemudian nilai dari variabel enable adalah 0. Nah, keadaan ini akan dipertahankan selama 100 nanosecond. Kemudian untuk keadaan-keadaan berikutnya juga tidak jauh berbeda. Jadi ini untuk nilai-nilai masukan yang kita input untuk ditampilkan sinyal pewaktuannya. Jadi untuk keadaan yang pertama itu jika masukannya 000 dan enable-nya 1, kemudian untuk yang kedua itu jika WIN-nya sama dengan 001 dan enable adalah 1, kemudian yang ketiga itu jika WIN-nya bernilai 010 dan enable-nya sama dengan 1, kemudian yang keempat itu jika nilai WIN-nya sama dengan 011 dan enable-nya 1, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita coba lihat lagi di test bench dari Demux 328_TB. Oke, jadi kita bisa langsung skip aja ke initial beacon-nya. Oke, jadi untuk nilai dari untuk nilai yang akan ditampilkan nanti itu yang pertama jika nilai dari sel-nya sama dengan 000 dan jika nilai dari data in-nya sama dengan 1. Oke, jadi kita bisa lihat nilai dari data in-nya semuanya sama dengan 1. Kecuali keadaan yang pertama. Jadi keadaan yang pertama itu nilai dari selnya sama dengan 0 dan keadaan dari data in-nya sama dengan 0. Untuk keadaan berikutnya nilai dari data in sama dengan 1. Jadi pada keadaan berikutnya itu yang pertama jika nilai selnya itu jika sel bernilai 000, kemudian keadaan yang kedua jika sel bernilai 001, kemudian keadaan yang ketiga jika sel bernilai 010, dan yang keempat jika sel bernilai 010, yang kelima jika sel bernilai 100, yang keenam jika sel bernilai 101, yang ketujuh jika sel bernilai 110, dan yang terakhir jika sel bernilai 111. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk encoder kedua.
Oke, jadi pada initial beginnya itu untuk keadaan pertama yang akan ditampilkan yaitu keadaan ketika nilai Win sama dengan 0. Kemudian keadaan yang kedua jika Win sama dengan 0000, keadaan yang kedua itu jika Win sama dengan 0001, keadaan yang ketiga itu jika Win sama dengan 0010, keadaan yang kelima itu sama dengan ketika nilai Win sama dengan 0010, dan seterusnya hingga Win sama dengan 1111. Oke, jadi kita bisa langsung lihat aja untuk sinyal pewaktuan yang dihasilkan. Caranya kita klik pada simulate behavioral model, kemudian kita pilih kemudian kita bisa enter atau klik 2 kali saja pada pilihan tersebut. Nah, jadi kita bisa klik di sini, kita pilih zoom to full view untuk melihat sinyal pewaktuan secara lengkap. Oke, jadi ini sinyal pewaktuan yang dihasilkan. Jadi seperti masukan yang sudah diberikan tadi. Untuk keadaan yang pertama itu jika nilai dari masukannya adalah jika nilai dari Win adalah 000, kemudian nilai dari enable adalah 0, maka nilai keluarannya adalah Z atau don't care. Kemudian untuk keadaan berikutnya jika nilai dari 001, jika nilai masukannya adalah masih 000, kemudian nilai dari enable-nya adalah 1, maka nilai keluarannya adalah 0000001 dan seterusnya. Jadi nilai-nilai keluaran yang dihasilkan di sini itu berasal dari instruksi-instruksi yang kita masukkan pada modul yang kita buat sebelumnya. Jadi pada test bench yang ini kita menggunakan modul decoder 328. Misalnya di sini kita bisa lihat lagi. Di sini kalau misalnya masukannya adalah misalkan masukan Win-nya adalah 111 dan masukan dari enable adalah 1, maka nilai keluarannya adalah 1000 karena ini merupakan decoder 328. Jadi decoder 328 itu adalah sebuah rangkaian yang akan menghasilkan nilai yang jumlah bitnya lebih banyak daripada jumlah bit masukannya. Jumlah bit masukannya dengan ukuran 2 pangkat n, dengan n itu adalah masukannya. Jadi ketika masukannya adalah 3 bit, maka keluarannya adalah 8 bit. Nah, kemudian karena nilainya adalah 111, maka bit yang akan ditulis nilainya akan diubah nilainya menjadi 1 adalah bit ke-8. Kemudian karena kita sudah selesai pada test bench decoder 328, kita bisa tutup dan kita bisa lihat test bench pada modul yang lain. Selanjutnya kita lihat untuk Demux 328, bisa langsung kita jalankan aja. Bentar. Oke. Jadi ini adalah sinyal pewaktuan yang dihasilkan oleh Demux 328. Jadi kalau teman-teman bisa lihat hasil atau keluaran yang diperoleh dari masukannya itu tidak berbeda dari decoder. Jadi decoder dan demultiplexer itu sebenarnya dua rangkaian yang bisa dibilang sama. Nah, jadi demultiplexer yang kita gunakan adalah demultiplexer 328. Jadi demultiplexer itu adalah rangkaian kombinasional yang akan menghasilkan nilai keluaran sejumlah 2 pangkat n dari masukannya.
Jadi 2 pangkat n dari masukannya dengan n adalah masukan yang digunakan pada demultiplexer. Jadi misalnya masukannya adalah 3, maka nilai dari keluarannya memiliki ukuran 8 bit. Jika masukannya ada 4 bit, maka keluarannya ada 16 bit. Kemudian demultiplexer akan menuliskan nilai SAT. Kemudian demultiplexer akan menuliskan nilai datain pada salah satu bit pada keluarannya, pada salah satu bit keluarannya yang ditentukan oleh nilai selektornya. Jadi misalnya selektornya bernilai 001, misalnya pada keadaan yang ketiga ini, nilai selektornya bernilai 001, karena 001 itu sama dengan 1 atau bit kedua, maka pada bit kedua pada bit 2 variabel keluarannya akan diubah menjadi 1 yang berasal dari nilai datain. Jadi ini nilai datainnya. Kemudian kita bisa lihat lagi contoh berikutnya, misalnya keadaan ketika nilai datainnya adalah 1 dan nilai dari selektornya adalah 011. Karena nilai dari selektornya adalah 011 atau sama dengan 3 maka pada bit keempat dari variabel keluarannya itu akan dituliskan dengan nilai dari datain, atau dengan kata lain dituliskan nilai atau dengan kata lain akan diisi dengan nilai 1. Jadi akan diperoleh keluaran 000 akan diperoleh keluaran 00001000. Oke. Kemudian untuk test bench berikutnya itu untuk encoder 4/2. Bisa kita langsung jalankan. Kita pilih zoom to full view untuk melihat keseluruhan sinyal waktuannya. Oke, setelah itu kita bisa expand untuk masing-masing masukan dan keluarannya. Oke, jadi di sini terlihat ketika ini keadaan yang pertama. Jadi kita bisa lihat keadaan yang pertama ketika nilai dari Win itu sama dengan 000, maka ketika nilai dari Win sama dengan 000, maka nilai dari yout reg-nya itu sama dengan 00, sedangkan nilai dari zero reg-nya adalah 0. Mengapa demikian? Oke, jadi encoder itu adalah rangkaian kombinasional yang merupakan kebalikan dari decoder. Jadi jika decoder tadi menghasilkan keluaran yang jumlah bitnya lebih banyak daripada masukannya, maka encoder menghasilkan keluaran yang jumlah bitnya lebih sedikit daripada masukannya. Dalam hal ini kita mengubah masukan berjumlah 4 bit menjadi 2 bit. Oke, jadi ketika nilai masukannya adalah 000 adalah 0000, maka nilai dari yout registernya akan mengecek apakah maka nilai dari yout registernya adalah 00. Kemudian untuk nilai dari zero reg-nya itu adalah 0. Mengapa? Karena zero reg itu adalah variabel yang menandakan apakah terdapat nilai 1 pada masukan atau tidak. Karena tidak ada, maka nilainya adalah 0. Kemudian kita bisa ke keadaan yang keempat, yaitu keadaan di mana nilai Win-nya adalah 0011. Jadi ketika keadaan masukannya adalah 0011, maka keluarannya adalah 01. Maka keluarannya adalah 01. Kemudian nilai dari zero reg-nya adalah sama dengan 1. Karena nilai dari karena pada nilai masukannya terdapat nilai 1, maka nilai dari zero reg adalah 1. Kemudian mengapa bisa diperoleh nilai 01? Oke,
nilai 01 itu berasal dari nilai 1 pada masukan yang terletak mendekati MSB. Jadi karena nilai 1 pada keadaan keempat terletak pada bit ke-2, atau dengan kata lain pada biner 01, maka nilai keluarnya adalah 01. Atau kita bisa lihat pada keadaan yang lain lagi. Misalnya pada keadaan di mana masukannya 1010. Jadi ketika keadaan masukannya 1010, maka nilai keluarnya adalah 11 karena nilai 1 yang paling mendekati MSB terletak pada bit keempatnya, atau pada biner 0 atau pada biner 11. Sehingga keluarnya adalah 11, kemudian untuk zero rate-nya bernilai 1 karena terdapat nilai 1 pada masukan. Oke, jadi mungkin itu aja penjelasan untuk test case-nya. Selanjutnya kita bisa melihat bentuk diagram blok dari rangkaian yang telah kita buat. Jadi yang pertama kita lihat untuk decoder 328. Caranya kita expand pada synthesize XST, kemudian kita pilih view RTL schematic. Oke, setelah itu kita pilih start with the Explorer Wizard. Setelah itu kita pilih deck 328, kemudian kita pilih add, dan selanjutnya create schematic. Oke, jadi ini adalah bentuk skematik dari modul decoder 38 dari rangkaian decoder 38 yang baru kita buat. Jadi masukannya itu ada variabel WIN dan variabel enable. Kemudian untuk outputnya itu ada variabel layout. Jika kita melakukan expand dan kita pilih zoom to full view, nah akan terlihat rangkaian seperti ini. Jadi di dalam rangkaian encoder yang kita buat tadi ada rangkaian-rangkaian yang lebih kecil yang kita gunakan. Rangkaian-rangkaian itu adalah sebagai berikut. Jadi karena ketika kita melakukan expand, di dalamnya terdapat rangkaian-rangkaian yang lebih kecil yang menggunakan gerbang-gerbang logika dasar seperti AND, NOT, dan OR, maka rangkaian yang kita buat adalah rangkaian prosedural. Maka rangkaian yang kita buat adalah rangkaian struktural. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat lagi untuk Demux 328. Caranya kita pilih set as top module. Selanjutnya kita pilih view RTL schematic sekali lagi. Kita pilih add, kemudian create schematic. Jadi ini tampilan awalnya. Ketika tampilan awal dari Demux 328, jadi masukannya itu ada cell, kemudian ada data in dan ada data out reg. Jika kita expand rangkaiannya, oke, jadi akan terlihat gerbang-gerbang logika yang ada di dalamnya. Jadi masih sama seperti sebelumnya. Jadi rangkaian Demux 328 yang kita buat ini adalah rangkaian struktural karena rangkaian yang kita buat tersusun atas gerbang-gerbang logika dasar yang sudah ada.
gerbang-gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi untuk encoder 4 kedua. Caranya sama, kita set dulu sebagai top modul. Setelah itu kita bisa pilih view RTL schematic. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita pilih lagi start with the Explorer Wizard. Setelah itu kita pilih code 422. Kemudian setelah muncul pada selected elements, kita pilih create schematic. Oke, jadi ini tampilan skematik dari rangkaian encoder 422 yang kita buat. Jika kita expand rangkaiannya, oke, maka akan tampil rangkaian seperti berikut. Jadi untuk ketiga rangkaian kombinasi yang kita buat, yaitu decoder 318, demux 318, dan encoder 422, kita membuat desain rangkaian secara struktural dan secara prosedural. Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, jika ada penjelasan saya yang salah atau mungkin tidak begitu jelas dan membuat bingung. Saya harap teman-teman bisa mengambil makna dari penjelasan saya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.